Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7 sekalian. Hari ini kita tidak ada Google Meet ya. Dan Pak Irfan ingin kalian tetap belajar secara mandiri. Dan untuk itu Pak Irfan ingin menjelaskan untuk fokus materi hari ini ya, itu tentang konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Atau mereka bertiga ini lebih bisa dikenal dengan nama kegiatan ekonomi atau kegiatan perekonomian. Nah, kemarin kan sudah belajar ya, apa sih yang dimaksud dengan motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Hari ini kita akan mengenal untuk pembukaannya ya, bagaimana pengertian dari konsumsi. Konsumsi itu apa sih ya? Lalu produksi itu apa? Dan juga distribusi itu apa? Oke, kita simak ya. Oke, kita akan masuk yang fokus pertama, yaitu konsumsi. Tadi di awal Pak Irfan sudah sedikit menyinggung atau menyebutkan 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah distribusi. Maka Pak Irfan akan memberikan sedikit yang paling simpel ya, pengertian dari apa yang dimaksud dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah cara manusia untuk mengurangi dan menghabiskan suatu barang ataupun produk. Juga bisa jasa ya. Kalau jasa lebih cara bagaimana manusia menikmati jasa yang dia gunakan. Oke, itu adalah pengertian simpel ya. Lalu contoh dari kegiatan konsumsi itu apa Pak Irfan? Ya, yang kalian lakukan setiap pagi. Apa? Sarapan ya. Apapun sarapannya. Kalian mengkonsumsi nasi, kalian minum teh ya, kalian minum susu, kalian makan roti, atau kalian misalkan hanya pengen lauknya aja nih, saya hanya mengkonsumsi nugget Pak setiap pagi. Nah, itu termasuk kegiatan dimana salah satunya adalah kegiatan konsumsi. Karena kalian mengurangi dan juga menghabiskan suatu barang ataupun produk. Produknya dalam bentuk makanan. Itu adalah contoh bagaimana dari pengertian tadi Pak Irfan bilang, dari arti konsumsi ya, bagaimana cara manusia yaitu mengurangi dan menghabiskan suatu barang ataupun produk. Ingat, kalau jasa lebih dinikmati, kalau barang itu biasanya, kalau barang yang bisa dimakan ya berarti juga bisa dihabiskan ya. Kecuali barang yang kayak barang pakai, itu baju, itu bisa dinikmati sama kita, oh bajunya keren, bagus, bisa kita pakai ya, dilihat orang, ih tambah keren, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya pengertian dari produksi dan juga distribusi. Oke, kalau produksi, Pak Irfan kasih simpelnya nih, paling singkat, yaitu cara manusia membuat barang dan bagaimana jasa itu dilakukan. Maksudnya, jasa ini bagaimana sih nantinya kalau misalkan kita buat, terus disebar ke masyarakat, bagaimana masyarakat menikmati jasa tersebut atau menggunakan jasa tersebut. Ya, itu adalah pengertian singkatnya. Sedangkan distribusi adalah cara manusia memutuskan siapa yang mendapatkan barang ataupun jasa. Kira-kira jasa atau barang ini buat siapa sih? Ya, targetnya siapa nih? Untuk semua kalangan, kalangan tua, kalangan muda, anak kecil, anak yang remaja, orang tua ya, buat siapa? Atau khusus atau untuk semua kalangan bisa menggunakannya atau bisa mendapatkan produk tersebut. Itu adalah bagaimana proses atau kegiatan ekonomi dari distribusi dan juga produksi ya anak-anak sekalian. Contoh produksi apa Pak Irfan? Contoh produksi adalah contoh Pak Irfan punya yang namanya pabrik mobil ya. Pak Irfan membuat mobil, punya karyawan banyak, Pak Irfan pekerjakan, tolong buatkan mobil seperti ini. Mobilnya nanti untuk kalangan-kalangan remaja, misalkan digunakannya untuk remaja nih. Nah, itu adalah bagaimana kegiatan ekonomi dalam produksi. Bagaimana cara Pak Irfan dalam membuat barang dan bagaimana jasa itu dilakukan. Sedangkan distribusi ya, untuk siapa kira-kira barang tersebut? Mobilnya tadi sudah Pak Irfan bilang ya, untuk kalangan remaja. Ya, berarti 17 tahun ke atas. Berarti 20 tahun ke atas. Oke? Jelas ya? Contoh dari konsumsi itu apa? Contoh dari produksi itu apa? Contoh dari distribusi itu apa? Nah, ini adalah materi pembuka yang nantinya akan kita lebih bahas lebih lanjut dalam pembahasan nanti di hari Kamis ya. Semoga insya Allah Pak Irfannya bisa ketemu dalam Meet ya.
untuk hari ini kita bertemunya dari video ini, dan harapan Pak Irfan adalah kalian tetap semangat belajar dari rumah, jangan menyurutkan hati kalian, wah ternyata masih online, jangan ya. Tetap semangat aja belajarnya, semua pelajaran silakan difokuskan, terutama IPS juga ya, jangan dilewatkan. Oke? Tetap semangat anak-anak sekalian. Pak Irfan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di hari Kamis ya.